Jadi untuk panduan ini sama nanti satu lagi panduan penulisan sudah diupdate di Linktree, nanti bisa dicek juga di Linktree-nya PWK-USN, ada di website FT. Jadi ada beberapa agenda. Yang pertama untuk PPT ini ada pembiayaannya, kemudian beberapa persyaratan, pedoman pelaksanaan, sama timeline pelaksanaan TA. Kemudian ada satu lagi sekilas tentang pedoman penulisan TA, sama sesi terakhir adalah tanya jawab gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat tapi jelas. Yang pertama pembiayaan, mungkin beberapa sudah ada yang tahu terkait pembiayaan TA, ini kebijakannya sudah dari fakultas terkait biayanya, di mana untuk pendaftaran TA itu yang di TU FT itu sebesar 600.000 dan perpanjangannya kalau misalnya nggak lulus di semester ini dan harus perpanjangan, maka biaya perpanjangannya adalah 250.000 per semester. Artinya kalau semester ini nggak lulus, terus perpanjangan semester depan, maka semester depan harus perpanjangan 250.000, kalau masih nggak lulus lagi, semester depannya lagi, perpanjangan lagi 250.000 lagi. Tapi mudah-mudahan sih saya berdoanya dan berharapnya bisa lulus 100%, ataupun kalau ada yang perpanjangan, dikit banget lah persentasenya. Mudah-mudahan lulus dalam satu semester ini ya. Itu pertama terkait biaya tugas akhir. Kemudian yang kedua, persyaratan. Jadi untuk mendaftar TA, beberapa persyaratannya adalah satu, harus sudah lunas uang gedung dan SPP, kemudian membayar biaya pendaftaran TA tadi 600.000, harus ngambil mata kuliah TA di KRS yang berjalan, kemudian nggak ada nilai E, dan IP minimal 2. Kemudian KKN itu kalau yang angkatan ini sebagian besar sudah jalan ya KKN ya. Tapi kalau ada yang belum jalan KKN, semester ini sambil ngambil TA, sambil ngambil KKN juga boleh. Kemudian untuk KP sendiri boleh barengan dengan TA, tapi syaratnya adalah KP-nya udah jalan. Artinya tinggal penyusunan laporan aja. Tapi proses KP di instansinya harus udah selesai dulu. Kenapa demikian? Karena kalau bareng KP di instansi sambil ngurus TA biasanya agak keteteran. Seringkali jatuhnya jadi perpanjangan. Walaupun ada juga yang bisa tepat waktu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah abstrak atau ringkasan topik TA. Kemudian ada form pendaftaran STA 1. Nanti STA 1-nya bisa diambil di TU Belimap TA. Di TUFT. Jadi nanti itu semua dikumpulkan, kemudian digunakan sebagai pendaftaran TA. Ya, ini secara garis besar alur pelaksanaan TA. Yang pertama adalah sosialisasi hari ini, kemudian teman-teman semua bisa membeli map pendaftaran TA ke TU, sambil mempersiapkan persyaratan tadi ya yang slide sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa mendaftar TA ke panitia TA, bisa dikumpulkan di meja saya. Nanti secara bergantian atau shifting akan dicek oleh saya atau Pak Tiasa atau Bu Ratnayu sebagai panitia TA terkait pendaftarannya. Nanti kalau sudah dari saya, atau panitia TA lainnya sudah ditandatangani, teman-teman mendaftar TA di SIMA. Nah, ini adalah yang baru. Mendaftar KPTA di sistem SIMA. Ini adalah kebijakan dari universitas. Jadi semua yang mendaftar TA harus mendaftar di SIMA. Kalau tidak, maka belum diperkenankan untuk melakukan bimbingan dosen pembimbing. Karena distribusi dosen pembimbing dan pengumuman dosen pembimbing itu melalui SIMA juga. Gitu. Nah, kalau sudah ada distribusi dosen pembimbing, siapanya, maka map TA tadi yang teman-teman sudah persiapkan untuk pendaftaran, itu dikembalikan lagi ke TU, untuk mendapatkan
surat penunjukan pembimbing. Nanti diserahkan ke dosen pembimbing. Nah, setelah itu teman-teman bisa mulai bimbingan dengan dosen pembimbing sampai sekiranya dirasa layak untuk sidang proposal. Pendaftarannya 2 versi, online dan offline. Online itu untuk mengumpulkan persyaratan, offline itu mengumpulkan berkas untuk sidangnya. Kemudian nanti ada distribusi dosen penguji dan penjadwalan, dan sidang, di mana sidang proposal ini menghasilkan 3 kategori sebenarnya. Yang pertama adalah lulus tidak revisi, yang kedua adalah lulus dengan revisi atau tidak lulus. Yang tidak lulus berarti harus melakukan sidang ulang proposal TA sampai dinyatakan lulus. Apakah ada Bu yang nggak lulus? Sebagian besar sih lulus dengan revisi, tapi ada case berapa mahasiswa ya? Kalau nggak salah sekitar 3 mahasiswa yang nggak lulus sidang proposal TA, jadi harus melakukan sidang ulang. Jadi kemungkinan ini ada gitu. Kemudian kalau sudah sidang proposal TA dinyatakan lulus, teman-teman bisa segera merevisi proposal TA-nya, mempersiapkan surat survei. Teman-teman bisa segera survei lapangan maupun survei instansi untuk melengkapi kebutuhan datanya, kemudian melakukan analisis dan bimbingan dengan dosen pembimbing. Untuk selanjutnya, kalau sudah di ACC, bisa melakukan pendaftaran sidang ujian TA. Nah, pendaftaran sidang ujian TA-nya sendiri juga melalui SIMA sekarang yang baru ini. Kalau dulu itu sedikit berbeda yang kemarin sebelumnya, tapi yang baru ini menggunakan pendaftarannya melalui SIMA. Nanti ada distribusi juga, kemudian hasilnya sama, lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, ataupun tidak lulus gitu. Jadi kalau lulus bisa segera melakukan revisi dan melakukan persiapan-persiapan untuk pemberkasan wisuda. Secara garis besar alurnya seperti itu, tapi setelah ini saya akan menjelaskan per part ya. Yang pertama adalah pendaftaran, kemudian nanti yang kedua pendaftaran sidang proposal, dan yang ketiga adalah sidang akhir. Nah, ini pendaftarannya. Ini sedikit lebih detail dari yang tadi. Jadi tadi saya sudah sampaikan, teman-teman bisa membeli map dulu, kemudian menyiapkan persyaratannya, kemudian teman-teman bisa mengumpulkan ke panitia TA, di drop aja di meja saya, karena kalau nunggu itu kan kadang-kadang keselip waktunya, entah saya kuliah atau rapat atau lain sebagainya. Jadi ditinggal aja di meja saya. Kemudian nanti teman-teman kalau sudah saya tanda tangani, teman-teman bisa mengisi pendaftaran di SIMA dengan mengunggah persyaratannya. Nanti ada recap dan distribusi dosen pembimbing. Distribusinya secara umum sebenarnya di SIMA, tapi nanti akan saya kalau bisa akan saya backup di e-learning. Kemudian itu tadi kembali ke TU lagi sampai ada surat tugas pembimbing sehingga teman-teman bisa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Bu, distribusinya gimana? Sama dengan metode penelitian atau tidak? Mungkin yang kemarin seperti itu ya, karena sudah ada beberapa mahasiswa yang ada tugas metode penelitian. Secara garis besar, mungkin sebagian besar akan sama dengan dosen metode penelitian, pembimbingnya, tapi ada beberapa yang nanti akan berubah pembimbingnya. Kenapa berubah? Karena pasti akan disesuaikan dengan jumlah slot dari dosen. Kan kemarin habis ada yang sidang, habis ada yang wisuda, jadi beberapa dosen masih punya tanggungan banyak bimbingannya, beberapa dosen tanggungannya udah tinggal dikit. Jadi nanti akan diolah distribusi dosen pembimbingnya sehingga distribusi dari masing-masing dosen ini rata gitu. Jadi sebagian besar mungkin akan tetap sama dengan metode penelitian, tapi beberapa akan berubah pembimbingnya. Nah, ini pendaftarannya di sistem KPTA. Nanti teman-teman bisa cek di SIMA teman-teman.
Nanti mendaftarnya kalau sudah mendaftar TA ke panitia TA dan sudah ditandatangani, di-scan, kemudian di-upload di sini melalui sistem KPTA ini. Ini termasuk yang perpanjangan ya. Jadi baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa perpanjangan, sekarang ini mulai semester ini diminta untuk semua mengupload persyaratan melalui sistem KPTA ini. Ya, ini pendetilannya aja. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran sidang proposal. Jadi ketika teman-teman sudah dinyatakan oke, proposalnya sudah oke, layak bisa untuk sidang, maka teman-teman bisa mendownload form STA2 dan form penilaian di website Linktree itu tadi di FTUSM. Kemudian ditandatangani dosen pembimbing, STA2-nya dipakai untuk mendaftar sidang. Nah, di proposal, nanti pengujinya 2, 1 pembimbing dan 1 penguji, sehingga teman-teman perlu menggandakan draft proposalnya sebanyak 2 eksemplar. Covernya Mika Bening nggak usah dijilid, diklip aja cukup. Mika Bening ya, untuk proposal. Nah, untuk proposal ini, teman-teman daftarnya belum di SIMA, karena di SIMA hanya dipakai untuk sidang akhir aja. Jadi teman-teman nanti kalau sudah di ACC mau mendaftar proposal, bisa daftar online di website FT yang di Linktree itu, Linktree PBK USM. Ngisi form pendaftarannya, mengunggah persyaratannya, kemudian teman-teman mengumpulkan berkasnya, kan ada 2 tadi ya, 2 bundle. 1 bundle ke panitia TA di meja saya untuk nanti didistribusikan ke dosen penguji, dan 1 ke dosen pembimbing. Gitu. Jadi 2 bundle, 1 diserahkan ke dosen pembimbing, 1 diserahkan ke panitia TA. Nanti panitia TA yang akan menyerahkan ke dosen penguji. Gitu. Nanti kalau sudah ada distribusi, sudah ada jadwal, kemudian pelaksanaan sidang proposal TA. Kemudian ya ini pendetilannya. Kemudian untuk tata tertib sidang proposal TA, ini jenisnya adalah sidang tertutup. Kalau sidang KP kemarin terbuka ya, seminar dihadiri oleh mahasiswa lain. Kalau untuk proposal TA ini sidang tertutup. Jadi hanya peserta TA dan tim penguji. Pakaiannya atasan putih, bawahan hitam, kain, bukan jeans, dan jas alma mater. Terus yang perlu diperhatikan adalah waktu presentasi itu maksimal 15 menit. Jadi teman-teman nanti perlu mempersiapkan materi agar maksimal 15 menit selesai. Karena pengalaman ada yang sampai extend lebih dari 15 menit dan itu dikhawatirkan akan mempengaruhi penilaian gitu. Nanti waktu sidang teman-teman bisa datang lebih awal untuk mempersiapkan ruangan, cek laptop, cek konektor. Jadi pas jamnya sidang itu sudah siap, tinggal mulai, bukan pas jam sidang baru nyiap-nyiapin ruangan, baru nyiap-nyiapin laptop gitu. Kalau bisa datang lebih gasek gitu. Itu untuk sidang proposal TA. Kalau sidang proposal ini masih sama alurnya dengan semester-semester sebelumnya. Nah, kemudian yang sedikit berbeda lagi adalah di sidang akhir. Tadi yang pendaftaran agak berbeda, yang di sidang akhir juga agak berbeda. Jadi kalau sudah ACC, kalau di sidang proposal itu ACC-nya secara lisan, dosen menyampaikan oke, bisa sidang proposal gitu ya. Kalau di sidang akhir, ACC-nya itu melalui sistem KPTA. Jadi di mahasiswa SIMA ada sistem KPTA, di dosen juga ada sistem KPTA. Nah, kalau sudah ACC, maka dosen akan mengklik ACC. Jadi kalau belum ACC, ya kalau dosen belum mengklik ACC, ya belum bisa ACC gitu. Jadi kalau dosen sudah ACC, mahasiswa bisa minta tanda tangan untuk form STA3. Terus kalau yang proposal tadi cuma 2 eksemplar,
Yang sidang akhir, teman-teman menggandakan 3 eksemplar karena pengujinya 2. 1 pembimbing dan 2 penguji. Cuman pembimbing ini sifatnya juga nanti akan jadi penguji. Jadi pengujinya 3. Bedanya dengan proposal, kalau proposal itu mika bening, kalau sidang akhir mika biru. Nggak usah dijilid juga. Kemudian untuk pendaftaran online, ini saya kasih warna abu-abu karena ini saya masih belum dapat konfirmasi apakah masih perlu tahap ini. Ini adalah tahap yang lama, yang semester-semester sebelumnya. Apakah masih tetap perlu yang ini, atau bisa langsung melakukan pendaftaran ke yang sistem KPTA ini. Jadi mahasiswa mendaftar sesuai persyaratan sidang sesuai yang ada di SIMA. Makanya ini masih abu-abu, nanti mungkin sambil jalan ketika sudah ada informasi lebih lanjut dari universitas, karena saya sedang follow up juga terkait persyaratan ini, nanti akan dikabari lagi. Kemudian itu yang online, yang offline, teman-teman mengumpulkan draft. Draftnya itu 3 ya tadi ya. 1 ke panitia TA, 1 ke dosen pembimbing, sama 1 ke dosen penguji yang pertama waktu proposal. Itu nanti ada distribusi lagi dan pelaksanaan sidang. Itu secara garis besar alur pendaftaran untuk sidang akhir. Jadi tadi ada alur pendaftaran, kemudian pendaftaran awal, kemudian pendaftaran sidang proposal, dan pendaftaran sidang akhir. Pendaftaran awal melalui SIMA KP yang online-nya, kemudian yang proposal melalui Linktree, yang sidang akhir melalui SIMA, sistem KPTA. Nah, kalau dulu masuknya ke SIMA, tapi di sistem informasi akademik, terus ada skripsi, KP, dan TA, ini digunakan untuk mendaftar sidang, kalau yang dulu. Nah, yang sekarang ini kan semua melalui SIMA, semua melalui sistem KPTA. Nah, yang step ini apakah masih akan dilakukan atau tidak, ini masih menunggu ya. Kemudian ini detailnya yang tadi, sama tata tertibnya, bedanya adalah waktu presentasinya maksimal 20 menit. Kalau proposal maksimal 15 menit, kalau akhir maksimal 20 menit. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan wisuda. Jadi untuk persyaratan wisuda sendiri nggak boleh ada nilai E, IP minimal 2, dan MKU minimal C. Jadi teman-teman kalau ada yang MKU-nya masih C, berarti walaupun semester ini sudah TA dan mungkin sudah lulus, ya berarti belum bisa wisuda kalau nilai MKU-nya masih di bawah, ada yang di bawah C. Kemudian harus ada sertifikat TOEFL minimal 400 dari BBC. Ini wajib dari BBC, jadi nggak boleh dari lain, misalnya dulu LIA atau dari mana gitu, nggak boleh. Tapi kalau teman-teman punya, itu bisa dilampirkan di SKPI sebagai kegiatan pilihan. Yang masuk ke kegiatan wajib di SKPI adalah sertifikat TOEFL dari BBC. Dan yang menjadi catatan, ini harus sertifikat TOEFL, bukan prediction test TOEFL. Karena kemarin ada yang salah upload, yang diupload adalah prediction test TOEFL, bukan sertifikat TOEFL. Bedanya apa sertifikat TOEFL dan prediction test? Kalau sertifikat TOEFL itu pelaksanaan benerannya, kalau prediction test itu baru simulasi TOEFL gitu. Kemudian teman-teman juga harus punya sertifikat pelatihan komputer, yaitu ARGIS dan SketchUp yang diselenggarakan di Prodi gitu nantinya. Ini persyaratan wisuda mungkin nggak akan saya bacakan sekarang. Nanti bisa jadi ada beberapa perubahan pada saat teman-teman wisuda, tapi secara garis besar ini adalah beberapa persyaratan wisudanya.
Jadi kalau disimpulkan, produk tugas akhir itu apa aja? Yang pertama adalah proposal TA, yang itu finalnya bentuknya soft file, nggak perlu dicetak. Kemudian laporan TA, kalau dulu itu 3 eksemplar, cuman sekarang saya belum update lagi apakah masih 3 eksemplar atau berbeda, karena kan perpus kita pindah gitu ya. Nanti bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang baru di perpus. Terus artikel ilmiah, bisa draft atau bisa bukti submitnya, dan soft file unggah file ke Eskripsi USM. Jadi file laporan TA-nya itu diunggah ke Eskripsi USM. Itu secara umum alurnya. Ada pertanyaan dulu nggak terkait alurnya dulu? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Setelah alur, kemudian SKPI. Mengingatkan kembali SKPI-nya teman-teman, karena ini juga menjadi syarat untuk wisuda, pemberkasan wisuda. Jadi masing-masing harus mengumpulkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, teman-teman bisa mengupload dokumen-dokumen yang akan didaftarkan sebagai SKPI, di mana ada 2 jenis kegiatan, yaitu kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Wajibnya adalah wawasan kebangsaan, skornya 12, bahasa Inggris skornya 12, pelatihan komputer ARJIS skornya 12, dan pakem universitas skornya 6. Kalau tadi di depan ada pelatihan SketchUp, itu memang menjadi kegiatan wajibnya fakultas, bukan kegiatan wajibnya universitas. Kalau kegiatan wajib universitas ada 4 ini, kegiatan wajib fakultas ditambah 1 lagi pelatihan komputer SketchUp yang nanti bisa masuk ke minat bakat ini, pelatihan. Gitu. Jadi kegiatan wajib itu 42 skornya, dan kegiatan pilihannya itu skornya beragam. Di mana untuk menjadi lulusan, untuk wisuda, teman-teman wajib mengumpulkan skor minimal 75. Jadi 42 sama minimal 33. Untuk bisa wisuda gitu ya, biar pemberkasan wisudanya beres. Kalau 75 tapi yang wajib itu cuma 3 gimana Bu? Nggak bisa. Yang wajibnya tetap harus 4. Gitu. Jadi misalnya saya punya skor 100, tapi saya belum punya pakem, nggak boleh. Saya skornya sudah 200, tapi saya belum punya sertifikat TOEFL, nggak boleh juga. Gitu. Saya skornya 150, tapi saya belum melakukan pelatihan komputer, itu juga nggak boleh. Jadi yang kegiatan wajib ini harus ada. Gitu. Itu untuk SKPI. Jadi mungkin sambil jalan biar nggak numpuk banget di akhir gitu ya SKPI-nya. Di semester ini sambil bimbingan, sambil apa, teman-teman bisa sambil mengumpulkan SKPI. Kan biasanya kalau bimbingan nyerahin filenya dulu atau nyerahin draftnya dulu, nanti mungkin nunggu berapa hari baru bisa bimbingan. Nah, di waktu-waktu nunggu itu teman-teman bisa sambil ngisi SKPI ini biar cepat gitu prosesnya. Nah, kemudian selanjutnya nih, kalau tadi alur secara garis besar, sekarang sudah mulai alur ke masa sekarangnya. Jadi pendaftaran TA akan dibagi menjadi beberapa gelombang. Secara garis besar ada 3 gelombang, cuman mudah-mudahan 2 gelombang itu sudah selesai semua melakukan pendaftaran TA. Jadi di minggu ini teman-teman bisa melakukan pendaftaran TA, ngambil map di TU, ngumpulin ke saya. Kalau yang sudah ngumpulin ke saya, kemudian bisa segera mengisi ke SIMA. Nah, bagi yang sudah mengisi SIMA,
itu yang baru akan didistribusikan dosen pembimbing. Jadi selama teman-teman belum melakukan pendaftaran di SIMA, maka belum ada distribusi dosen pembimbing TA. Itu aturan dari universitas gitu. Jadi harus mendaftar di SIMA dulu, nanti ada distribusinya, baru teman-teman bisa melakukan bimbingan. Gitu. Agak berbeda dengan yang sebelumnya memang. Ini aturan yang baru. Termasuk dosen pembimbing pun ketika misalnya belum didistribusikan di portalnya dosen, siapa yang menjadi bimbingannya, walaupun kemarin Metopen misalnya dengan saya misalnya, si A dengan saya, tapi si A ini belum melakukan pendaftaran TA di SIMA, sehingga belum kelihatan di sistem, maka saya berhak untuk menolak bimbingannya. Karena saya belum tahu pasti juga apakah si A ini masih menjadi bimbingan saya atau nanti akan dilukir ke yang lain, karena masih dimungkinkan ada pergeseran pembimbing itu tadi gitu ya. Jadi sebisa mungkin, sesegera mungkin teman-teman segera melakukan pendaftaran TA biar bisa segera proses bimbingan TA-nya gitu. Jadi setiap minggu akan dilakukan pendaftaran, minggu ini pendaftaran gelombang TA, minggu depan akan ada distribusi, sosialisasi pembimbing, dan teman-teman bisa mulai melakukan bimbingan TA gitu ketika sudah didistribusikan di SIMA. Nah, kemudian timeline pelaksanaan TA tahun 2023. Kita sekarang di bulan Maret dan wisuda di bulan September. Kalau lulus tepat waktu di 1 semester, dan mudah-mudahan semua lulus 1 semester gitu ya, mudah-mudahan. Nah, untuk wisuda bulan September, apakah sidangnya bisa di bulan September? Nggak bisa. Untuk wisuda bulan September, maka sidang akhirnya maksimal di bulan Agustus akhir, minggu ketiga lah. Itu maksimal sidang akhir untuk bisa wisuda di September. Nah, berarti teman-teman punya waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan untuk melakukan TA. Maret sendiri ini kemungkinan teman-teman masih objek di pendaftaran dan distribusi gitu ya. Sehingga mungkin bimbingan baru bisa efektif berjalan di Maret pertengahan, Maret akhir, bahkan April. Baru bisa mulai bimbingan. Jadi makanya tadi saya minta teman-teman bisa segera melakukan pendaftaran biar waktunya nggak banyak kebuang. Karena 6 bulan ini lumayan, dibilang kurang ya enggak, dibilang cukup ya enggak. Pas banget. Pas banget selama timeline-nya tepat. Tapi kalau timeline kalian agak geser-geser dikit bisa jadi loss, jadi perpanjangan. Apalagi semester ini ada puasa, ada lebaran. Yang mungkin selama bulan puasa dan lebaran itu proses bimbingan, proses survei itu bisa tetap berjalan tapi nggak optimal gitu ya. Jadi waktunya pasti akan berkurang lagi gitu. Ada puasa, ada lebaran. Jadi sebisa mungkin pendaftaran bisa dilakukan sesegera mungkin biar teman-teman bisa segera bimbingan. Kemudian nanti sidang proposal TA akan dibuka di bulan Mei dan Juni. Mei dan Juni sidang proposal TA, kemudian bulan Juli dan Agustus adalah sidang akhir TA. Kalau proposalnya bulan Juni belum bisa proposal, gimana Bu? Apakah saya harus nunggu semester depan? Kalau misalnya ada yang bulan Juni belum bisa proposal, masih dimungkinkan proposal di bulan Juli, bahkan di Agustus. Cuman kalau proposalnya baru di bulan Juli, ini akan sangat sulit untuk teman-teman bisa lulus ngejar sidang di bulan Agustus ini, karena waktunya cuma 1 bulan. Sementara teman-teman habis proposal harus revisi dulu. Habis itu ngurus surat survei. Belum surveinya sendiri seenggaknya seminggu, bisa jadi 2 minggu. Belum olah data hasil survei. Habis olah data hasil survei baru bimbingan ke pembimbing apakah itu benar atau belum tuh olah datanya dan seterusnya. Jadi yang bulan Juli baru sidang proposal, bulan Juli dan seterusnya baru sidang proposal, kemungkinan besar
nantinya akan perpanjangan TA, kemungkinan besar. Tapi kalau yang mau efektif, idealnya kalau mau proposal ya di Mei Juni ini. Setelah Lebaran itu sidang proposal. Ini waktu paling ideal untuk proposal. Agustus sendiri sebenarnya walaupun minggu ketiga itu batasnya, cuman kalau semua daftarnya mepet, penjadwalannya akan repot banget karena kan cuma tiga dosen ya, masing-masing anak itu 3 dosen. Sehari itu seenggaknya masing-masing dosen itu cuma bisa sidang 3 mahasiswa. Jadi dalam satu hari maksimal itu cuma bisa sidang sekitar 5-6 mahasiswa. 5 aja lah, 5 mahasiswa. Padahal seminggu kalau misalnya di minggu-minggu akhir baru daftar di minggu-minggu akhir, 5 mahasiswa kali 5 hari itu cuma 25 orang yang bisa sidang di minggu itu. Padahal yang daftar TA 100. Jadi teman-teman kalau bisa ditarik lebih awal lagi biar nggak numpuk di akhir. Karena kalau udah numpuk di akhir, kemudian nggak kebagian jadwal karena pendaftarannya telat, kesalip yang teman-teman yang lainnya, maka bisa jadi penjadwalannya nggak bisa di minggu ke-3 Agustus, bisa jadi minggu ke-4 Agustus atau minggu pertama September, minggu kedua September. Nah, kalau udah minggu pertama kedua September ya udah nggak bisa wisuda di bulan September. Ini saya beri highlight karena memang pesertanya banyak sampai 100 mahasiswa. Jadi memang harus benar-benar teman-teman untuk mengatur timeline sendiri gitu. Kemudian yang menjadi catatan adalah selama bimbingan proposal TA, teman-teman harus melakukan survei pendahuluan. Jadi waktu proposal itu bukan berarti nggak ada survei. Idealnya ada survei pendahuluan, kemudian setelah proposal dilanjutkan survei detailnya, survei lanjutannya. Survei pendahuluan ini digunakan teman-teman untuk membuat bab 3 di proposal, gambaran umum. Survei lanjutan ini digunakan untuk membuat bab 4 atau analisis. Bab 4 laporan TA atau analisis. Nah, gimana Bu kalau September itu ternyata Agustus itu belum bisa gimana kalau Agustus ini belum bisa sidang sampai dan akhirnya perpanjangan TA, maka teman-teman akan perpanjangan lagi sampai semester depan. September perpanjangan TA, yang belum bisa sidang proposal ya Oktober, November sidang proposal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sidang proposal di Juli gitu misalnya, sidang proposal di Juli, terus bimbingan Agustus, September, Oktober, November, kemudian dinyatakan ACC sama dosen pembimbing, maka November ini teman-teman bisa sidang akhir. Jadi nggak harus menunggu di Januari atau Februari. Bagi yang perpanjangan ya. Jadi yang perpanjangan bisa ditarik lebih cepat gitu. Kalau masih belum selesai lagi, ya perpanjangan lagi gitu. Kemudian batas perpanjangannya adalah sampai 14 semester. Jadi teman-teman diberi kesempatan untuk melakukan studi di USM selama maksimal 14 semester. Kalau sampai 14 semester belum lulus, maka teman-teman akan diminta untuk melakukan pengunduran diri. Nah, kan eman-eman ya. Eman-eman udah kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kan teori-teorinya ya. Udah 7 semester kalian kuliah, semester 8 TA, nggak selesai-selesai sampai 14 semester sampai harus mengundurkan diri. Kan eman-eman banget gitu, udah tinggal gongnya, tapi nggak selesai. Tapi mudah-mudahan semua selesai ya. Kasihan orang tua, kasihan orang tua kalau orang tua yang membiayai kuliahnya, kasihan kalian sendiri juga kalau kalian udah kerja, membiayai sendiri kuliahnya tapi nggak selesai, eman-eman. Jadi
mudah-mudahan teman-teman bisa mengatur timeline waktunya untuk pelaksanaan TA ini. Ya, ini catatan penting, ini slide terakhir di yang bagian pertama. Catatan pentingnya adalah ideal bimbingan itu tiap 5-10 hari. Seminggu sekali lah, gampangnya. Seminggu sekali itu bimbingan, idealnya. Karena kalau udah 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu biasanya progresnya pasti akan lama. Pasti akan lama, terus teman-teman juga lupa dari yang masukan sebelumnya. Gitu. Jadi, diusahakan tiap minggu bimbingan, dan biasanya untuk proposal, rata-rata jumlah bimbingan itu 6-10 kali bimbingan. Rata-rata lah, sekitar 8-an lah. 6-10 kali bimbingan untuk di ACC, sidang proposal, dan TA-nya juga sama setelah proposal, bimbingan TA, untuk laporan TA juga kurang lebih sekitar 6-10 kali. Jadi total bimbingan TA dari awal sampai akhir itu rata-rata di belasan kali. Rata-rata ya, di belasan kali, di 12, 13, 14, 15, bahkan ada yang sampai 20-an kali. Tergantung dari mekanisme bimbingan teman-teman dengan dosen pembimbingnya nantinya. Terus tadi untuk proposal TA tetap perlu ada survei pendahuluan. Terus setelah proposal, TA harus segera mengurus surat survei, karena ngurus surat survei kan nggak sehari jadi di TU ya, beberapa hari. Jadi segera ngurus biar cepat jadi surat surveinya, biar bisa segera survei. Terus habis sidang proposal, istirahat boleh, bernafas sedikit boleh, healing sehari boleh, tapi dari healing sehari jangan sampai jadi sebulan. Karena kemarin ada yang kayak gitu, healingnya mau healing dulu 2 hari, taunya 2 bulan hilang gitu. Akhirnya timelinenya keteteran. Terus untuk persiapan wisuda di akhir-akhir gitu ya, batas akhir sidang TA adalah maksimal 25 Agustus, tapi pendaftarannya maksimal 21 Agustus. Jadi pendaftarannya memang beberapa hari sebelum, karena draft juga harus diserahkan beberapa hari sebelum, biar pengujinya bisa baca draft laporan kalian. Jadi batas akhir sidang TA adalah tanggal 25 Agustus, batas akhir pendaftarannya adalah tanggal 21 Agustus. Terus, syarat-syarat SKPI, tadi juga sudah saya sampaikan, diusahakan disiapkan dari jauh-jauh hari. TOEFL, pelatihan komputer, dan lain sebagainya. Legalisir ijazah SMA juga kalau bisa jauh-jauh hari. Pas rehat, pas nunggu jadwal bimbingan, melipir ke SMA untuk minta legalisir gitu. Itu untuk alur TA, sebagai alur TA dan timeline TA untuk semester ini. Selama menyebut gelar sarjana, buat teman-teman semua mudah-mudahan lancar. Kemudian selanjutnya adalah buku panduan. Saya share buku panduan TA dulu ya. Ini juga sudah ada di Linktree, teman-teman bisa download, karena sedikit berbeda dengan buku panduan yang ada di MAP. Karena yang buku panduan di MAP itu belum update sih. Jadi ini buku pedoman penulisan laporan tugas akhir, khusus ke penulisannya. Yang mungkin perlu agak diperhatikan adalah ya, nanti ini yang bagian pertama adalah ketentuan umum, kertas, bahasa dan istilah, singkatan, jenis huruf, halaman sampul, dan seterusnya. Itu ketentuan umum. Kemudian bagian kedua adalah pedoman penulisan proposal tugas akhir. Di sini juga sudah di breakdown secara lebih detail. Bagian awal isinya apa saja, halaman judul, pengesahan, ringkasan, kata pengantar,
Kemudian bagian tubuh isinya apa saja, ada latar belakang, ini juga sudah ada penjelasannya, kira-kira latar belakang itu muatannya apa, kemudian rumusan masalah, tujuan sasaran, ruang lingkup, keaslian penelitian, posisi penelitian, kerangka pemikiran, kemudian kajian pustaka juga kurang lebih muatannya apa, sampai ketemu variabel. Kemarin di metode penelitian banyak yang belum sampai variabel. Nah, di proposal ini nanti akan sampai ke variabel penelitian. Kemudian gambaran umum juga sudah ada panduannya, di mana gambaran umum untuk tugas akhir ini agak sedikit berbeda dengan gambaran umum waktu studio. Kalau studio gambaran umumnya semua dibahas, kependudukan dibahas, curah iklim, jenis tanah, dan seterusnya gitu kan, dibahas semua. Kalau di tugas akhir kita tidak perlu membahas semua itu. Langsung sesuaikan dengan topik penelitiannya teman-teman. Kalau topik penelitian tentang kemacetan, ya gambaran umumnya tentang kemacetan di Semarang misalnya, kalau wilayah penelitiannya di Semarang. Kalau penelitiannya tentang ruang terbuka hijau, ya gambaran umumnya ruang terbuka hijau di mana yang menjadi wilayah studinya teman-teman. Topiknya tentang partisipasi masyarakat bank sampah di Kelurahan Tembalang misalnya, ya di gambaran umumnya langsung misalnya gambaran Tembalang sedikit, kemudian kondisi persampahan di Tembalang, dan kondisi bank sampah di Tembalang. Nah, itulah kenapa di proposal penelitian harus ada laporan pendahuluan, karena gambaran umumnya sudah langsung menyesuaikan dengan topik penelitiannya teman-teman. Gitu. Terus di proposal ada metode penelitian, substansinya apa saja sudah ada juga, jadi teman-teman bisa mengacu ke sini. Kemudian ada juga pedoman untuk penulisan laporan tugas akhir. Ini ada di Linktree, nanti bisa di-download. Itu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Izin bertanya. Iya, silahkan. Untuk yang pelatihan SketchUp itu dilaksanakan kapan ya, Bu? Dan untuk legalisir ijazah SMA diperlukan berapa lembar ya, Bu? Legalisir kayaknya cuma 1 cukup sih, cuman buat cadangan mungkin nyiapin 2 atau 3 sih kalau legalisir. Kalau SketchUp ini menyusul karena sebenarnya kan PWK wajibnya cuma 1 ya, ARGIS. Cuman kemarin Pak Dekan menghendaki lebih dari 1, menyesuaikan sama sipil sama elektro. Sipil kan ada 4 yang wajib, elektro ada 3 kalau nggak salah. Kita maunya 1 tapi diminta nambah lagi, jadi ini yang baru nanti akan ada SketchUp, cuman kapannya nanti diinfokan ya, karena memang masih ini sih, masih dalam rencana gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin terakhir ini saya tampilkan tampilan sistem KPTA ya yang di tempat saya. Jadi ini adalah sistem KPTA. Kalau teman-teman masuk, tampilannya pasti akan beda antara dosen dan mahasiswa ya. Nah, karena saya sebagai koordinator, jadi saya punya bisa membuka ini. Kemudian saya untuk ngecek siapa yang sudah mendaftar itu dilihat dari daftar pengajuan. Kebetulan ini belum sudah ada yang ngisi dikit. Diamelia, Rahma, Yuda, Diamelia ini ya yang baru ya. Yuda sama Rahma ini udah lulus. Nah, ini kalau dilihat Diamelia ini kan belum ada dosen pembimbingnya karena memang belum didistribusikan. Belum didistribusikan dosen pembimbingnya. Nanti kalau sudah didistribusikan akan keluar ininya distribusi dosen pembimbing kayak Yuda ini dengan saya, Rahman dengan Pak Tiasa. Gitu. Jadi nanti saya akan memvalidasi mungkin nanti sistemnya adalah rapat dulu, rapat distribusi, nanti setelah rapat distribusi baru akan ada distribusi dosen pembimbing. Nah, kalau sudah keluar dosen pembimbing ini, nanti di sistemnya teman-teman
di SIMA akan keluar namanya dosen pembimbing gitu. Pak Tiasa, Bu Agnes, Pak Hendri, Bu Rini, Bu Rina, Pak Imam, Pak Bowo, Pak Agus, Pak Bambang gitu. Akan keluar. Nah, ketika sudah keluar siapa dosennya, teman-teman bisa menghubungi dosen yang bersangkutan untuk melakukan validasi judul. Kalau ini kayak contoh yang Rahma ini kan masih statusnya menunggu validasi dosen pembimbing. Artinya yang punya Rahma ini judulnya belum di-ACC sama pembimbingnya. Kalau yang Yuda ini ACC berarti sudah di-ACC oleh dosen pembimbing judulnya gitu. Nanti teman-teman bisa menghubungi dulu dosen pembimbingnya, judulnya di-ACC enggak, apakah perlu ada perubahan-perubahan judul, baik itu perubahan total ataupun mungkin geser-geser dikit menyesuaikan dengan topik penelitian yang mau diambil gitu. Karena bisa jadi judulnya itu kurang pas dengan topik yang mau diambil gitu. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian sedikit. Gitu. Jadi bisa jadi teman-teman akan ketemu dosen bisa sekali langsung ACC atau mungkin 2-3 kali diskusi dulu terkait topik dan judulnya baru di ACC oleh dosen pembimbing. Jadi kalau sudah di ACC dosen pembimbing, akan kembali lagi ke koordinator untuk melakukan ACC lagi. Gitu. Nah, kemudian saya coba buka status saya sebagai dosen pembimbing. Ini keluar, faktor yang mempengaruhi bla bla bla. Nanti saya akan melakukan validasi judul. Posisi di sini ini di strip ya, karena saya sudah melakukan validasi judul. Kalau belum, ini ada validasi judul. Bentar ya. Bentar, Mbak. Bentar. Maaf ya, ada iklan, ada TO. Nah, selanjutnya, tadi ya validasi, saya sudah melakukan validasi. Kemudian kalau sudah ada proses bimbingan, jadi bimbingan bisa dilakukan secara online di sini ataupun offline gitu ya. Cuman posisinya ini nggak ada karena kemarin baru terakhir saya minta Yude sama Rahma untuk nyoba ngisi dulu. Ini posisinya, posisi bimbingan masih di sini. Nah, kalau saya merasa sudah ACC, dosen pembimbingnya sudah oke, kamu bisa sidang akhir gitu ya, maka ini baru bisa diklik menjadi selesai bimbingan. Kalau sudah selesai bimbingan, teman-teman baru bisa mendaftar sidang akhir. Kalau belum diklik sama dosennya, ya belum bisa daftar sidang akhir gitu. Jadi mungkin teman-teman juga perlu mengingatkan dosen pembimbing nantinya pas mau persiapan sidang akhir, karena ini sama-sama masih baru ya. Dosen juga baru mau pakai, teman-teman juga baru mau pakai, jadi mungkin masih sama-sama gagap-gagap, bingung-bingung gitu. Itu secara garis besar. Terus ada panduan untuk SIMA sistem KPTA juga sudah saya upload di Linktree. Sinyalnya susah. Sudah saya update di Linktree, jadi teman-teman bisa nggak kebaca ya. Nah, ini panduan TA yang PPT tadi, ini pedoman penulisan proposal TA, ini pra-TA khususnya metode penelitian, ini modul sistem KPTA yang dari SIMA, teman-teman bisa mempelajari. Ini link untuk pendaftaran sidang proposal, pengumpulan
final proposal sama lampiran. Oke, mungkin secara garis besar itu dari sosialisasi ini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya tutup ya. Saya tunggu minggu ini untuk pendaftarannya minggu ini. Pastiana, silakan open mic. Saya mau tanya, kalau Ya. untuk pelatihan komputer itu, kalau Microsoft boleh nggak, Bu? Apa harus ArcGIS dan SketchUp? Kalau kebijakan dari fakultas yang baru ini harus ArcGIS dan SketchUp. Nah, kalau Lastiana punya pelatihan Microsoft, itu bisa dimasukkan ke kegiatan pilihan yang apa ya, minat bakat kalau nggak salah. Jadi bisa untuk nambah poin SKPI. Soalnya itu kebijakan dari atas sih. Kita bisanya cuma ya udah ngikut gitu. Oh gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti bisa dimasukkan ke kegiatan pilihan biar nambah SKPI-nya, Lastiana. Ada lagi yang lain? Oh, untuk judul bisa sama dengan yang kemarin tugas metode penelitian, atau kalau misalnya teman-teman berubah juga masih boleh sih. Tidak mengikat. Kalau mau meneruskan metode penelitian karena dirasa sudah mantap dengan judulnya, diperkenankan sekali. Kalau kemarin belum mantap dan teman-teman mau merubah judul, juga boleh. Terus di STA 1 itu kan ada, saya nggak punya filenya sih, yang punya TU. Di STA 1 atau di form pendaftaran yang ada di FT, yang ada di MAP, itu kan ada dosen pembimbing, ada 3 pilihan. Teman-teman ngisinya adalah yang pertama dosen metodiknya dulu, kemudian alternatif kedua siapa kalau misalnya nanti diganti gitu ya. Misalnya dosen metodiknya yang pertama adalah Pak Hendri. Terus teman-teman masih ragu-ragu atau mungkin barangkali bisa ganti dosen pembimbing gitu kan. Teman-teman bisa mengisi 3 alternatif. Pertama adalah Pak Hendri sebagai dosen metodik misalnya, kemudian yang kedua Bu Rini, ketiga Pak Imam gitu misalnya. Nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan dosen, semua dosen ketika rapat distribusi, apakah tetap dengan Pak Hendri atau mungkin kalau Pak Hendri slotnya penuh, nanti mungkin bisa dialihkan ke 2 alternatif itu. Tapi bisa juga berbeda kalau topiknya di luar kemampuan Bu Rini atau Pak Imam gitu. Gitu sih. Bu Agnes, maaf mau Ya, tanya. silakan. Jadi untuk persyaratan wisuda dari kampus itu yang sertifikat pelatihan komputernya sesuai jurusannya masing-masing kan, Bu? Nggak harus Ya. Microsoft itu kan? Iya, betul. Ya udah. Kalau kalau Microsoft itu kalau nggak salah yang non FT, yang khusus itu FT sama apa ya? Kalau nggak salah 2 fakultas yang punya 2 atau 3 fakultas yang punya persyaratan khusus yang pelatihan komputer. Fakultas lainnya yang Microsoft itu gitu. Nah, FT kemarin Pak Dekan udah punya kebijakan harus ada pelatihan komputer sendiri yang berkaitan dengan prodinya. Lagi, mudah-mudahan ini nggak bikin makin takut untuk TA ya, sosialisasinya. Karena memang beberapa part saya beri penekanan karena timeline-nya 6 bulan itu 5 bulan lah berarti efektifnya. Dipotong masa pendaftaran, dipotong masa liburan Lebaran dan seterusnya ya. Efektif mungkin 5 bulan, pas setengah 5 bulan itu bisa, tapi memang harus tertib timeline-nya kalian. Ini termasuk yang perpanjangan nanti ngisi juga ya. Saya mengingatkan lagi, jadi bukan cuma yang baru mau daftar TA, tapi yang perpanjangan juga harus ngisi tadi di SIMA.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya tutup. Mudah-mudahan jelas sosialisasinya terkait TA. Mudah-mudahan semua juga lancar pelaksanaan TA-nya, kelulusannya. Mudah-mudahan bisa di atas 50%, bahkan di atas 70% dari 100 mahasiswa ini ya. Kita sih berharapnya kalian udahlah 1 semester selesai, nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran untuk pelaksanaan TA-nya. Ini saya record, nanti mungkin kalau sempat akan saya share gitu ya di e-learning untuk penjelasan ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum join di hari ini, ada yang sempat nanya-nanya, bisa diminta buka video penjelasan, video recording dari penjelasan ini. Itu tadi sempat sampai 52 atau 54, masih 50%, artinya masih ada teman-teman yang belum join, ada banyak teman-teman yang belum tahu sosialisasinya, prosedurnya seperti apa. Saya nitip pesan, kalau ada teman-teman yang belum tahu, nanti sambil dijelasin ya prosedurnya, atau diarahkan ngelihat panduan-panduannya. Gitu, selamat siang semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Agnes. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Semangat kawan-kawan. Semangat semuanya ya, lancar TA-nya.